Guys, RUU TNI ini sebenarnya apa sih? Pada heboh amat nih di media sosial. Tapi kalau sah gimana ya jadinya? Jadi gini guys, kalau RUU TNI disahkan, maka nanti jadinya kayak masa Orde Baru, masa pemerintahan yang parah banget, bener-bener parah pokoknya. Sampai dulu tuh dijatuhkan sama seluruh rakyat Indonesia. Separah apa sih emangnya? Jadi gambarannya kayak gini. Orde Baru itu hening, gak ada sama sekali penangkapan koruptor, gak ada berita yang macam-macam. Tapi heningnya tuh bukan karena damai, tapi karena mencekam. Ya, mencekam. Meskipun tetap banyak yang korupsi, tapi nggak bakal ketahuan. Karena setiap ada orang yang ceritain hal ini, dia bakal langsung hilang. Iya, hilang. Nah, diantaranya ada 4 alasan nih kenapa TNI di jabatan publik bahaya banget buat masyarakat Indonesia, khususnya buat kita-kita gitu. Ada banyak histori kekerasan yang dilakuin tentara buat intimidasi masyarakat di Orde Baru. Itu yang pertama. Kedua, cara kerja tentara yang selalu ngikutin perintah dari atasan yang nggak bisa ditolak. Ketiga, bakal susah banget nih buat kita sebagai masyarakat untuk protes kebijakan pemerintahan karena nanti bakal diintimidasi. Dan keempat, apa sih sebenarnya yang jadi urgensi TNI? Makin banyak didudukin jabatan sipil di luar instansi pertahanan gitu. Nah, kabarnya RUU TNI ini sudah disahkan menjadi undang-undang loh guys. Nah, pada Maret tahun 2025, revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI mulai bergulir di DPR nih guys. Proses pembahasannya menuai kritik tajam karena dinilai terburu-buru, minim transparansi dan cenderung mengabaikan suara publik. Puncak kontroversi terjadi pada 14 hingga 15 Maret ketika Komisi 1 DPR menggelar rapat tertutup di Hotel Fairmont, Jakarta. Pemilihan lokasi yang mewah dan eksklusif ini semakin memicu kecurigaan publik. Media tidak diperkenankan meliput dan rapat dijaga ketat oleh personel TNI, seolah ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Ketika kabar rapat ini bocor, 3 aktivis dari koalisi masyarakat sipil mendatangi lokasi untuk melakukan aksi protes. Mereka membawa poster bertuliskan "Tolak duifungsi TNI" dan "Demokrasi bukan milik militer". Aksi mereka langsung mendapat respon keras dari aparat keamanan. Terjadi dorong-dorongan dan salah satu aktivis bahkan terjatuh. Insiden ini direkam oleh warga yang kebetulan berada di sekitar lokasi dan videonya langsung viral di media sosial dalam hitungan jam. Tagar "Tolak RUU TNI" menjadi trending topik, mencerminkan keresahan publik akan potensi kembalinya militerisme ke ranah sipil. Setelah melewati proses legislasi yang dianggap cacat demokrasi, DPR akhirnya mengesahkan revisi UU TNI pada 20 Maret 2025 dalam rapat paripurna ke-15. Ya, ini juga bertepatan dengan mainnya Timnas Indonesia melawan Australia di Sydney. Meski menuai gelombang penolakan, mayoritas fraksi menyetujui revisi ini dengan alasan memperkuat peran TNI dalam menghadapi ancaman kontemporer. Namun bagi banyak kalangan, perubahan dalam revisi ini lebih mengarah pada pelemahan supremasi sipil dan membuka pintu bagi militer untuk kembali berperan di berbagai sektor kehidupan bernegara. Salah satu pasal paling kontroversial dalam revisi ini adalah perluasan kewenangan TNI dalam operasi militer selain perang OMS. Kini TNI diberikan mandat lebih besar dalam penanganan ancaman siber, operasi luar negeri, dan bahkan dalam mengatasi demonstrasi yang dianggap mengganggu stabilitas negara. Para pengamat menilai peran ini berpotensi tumpang tindih dengan tugas lembaga lain seperti Badan Siber dan Sandi Negara dan Kementerian Luar Negeri. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, keterlibatan TNI dalam urusan sipil itu bisa membuka peluang penyalahgunaan wewenang di masa depan. Selain itu, revisi ini kembali membuka pintu bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil di 14 instansi, termasuk BNPT, BNPB, Bakamla, dan beberapa kementerian strategis. Ini menandai kembalinya dui fungsi TNI yang pernah dihapus pasca reformasi tahun 1998. Banyak yang mempertanyakan apakah kebijakan ini benar-benar demi kepentingan negara atau hanya menjadi jalan bagi militer
militer untuk semakin memperkuat dominasinya dalam pemerintahan. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Dr. Bima Saputra, menilai bahwa kebijakan ini sangat berisiko terhadap demokrasi Indonesia. Ini adalah langkah mundur yang besar. Kita sudah berjuang bertahun-tahun untuk menempatkan militer di posisi yang seharusnya, yaitu menjaga pertahanan negara. Jika mereka mulai masuk kembali ke jabatan sipil, kita bisa melihat pengulangan sejarah, ujarnya. Tak hanya soal demokrasi guys, dampak ekonomi juga menjadi perhatian. Dengan masuknya TNI ke dalam instansi sipil, peluang kerja bagi warga sipil semakin sempit. Selain itu, proyek-proyek yang sebelumnya dikerjakan oleh tenaga ahli independen kini berpotensi dikuasai oleh institusi militer. Hal ini dapat menciptakan persaingan yang tidak sehat dan menghambat profesionalisme dalam sektor-sektor tertentu. Gila. Sejak disahkannya revisi ini, gelombang penolakan terus meluas. Mahasiswa, akademis, aktivitis, hingga organisasi masyarakat sipil turun ke jalan untuk menyuarakan protes mereka. Demonstrasi besar terjadi di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Para demonstran menuntut pembatalan revisi UU TNI dan mengingatkan bahwa sejarah telah mencatat dampak buruk dari dominasi militer dalam pemerintahan sipil. Salah satu orator dalam aksi di Jakarta, Dinda Permata dari Aliansi Mahasiswa Indonesia, menyatakan, "Hari ini kita akan menyaksikan demokrasi kita terancam. Kita tidak boleh diam. Kita harus menolak kembalinya militerisme di ranah sipil karena kita sudah melihat dampak buruknya di masa lalu." Tidak hanya di jalanan, protes juga ramai di media sosial. Ribuan unggahan berisi kritik terhadap revisi ini memenuhi platform seperti Twitter, Instagram, dan TikTok. Banyak warganet yang menyoroti bagaimana revisi ini bisa mengancam kebebasan berekspresi dan mempersempit ruang demokrasi. Lalu gimana selanjutnya? Kini pertanyaan besar tergantung di benak rakyat Indonesia. Apakah ini awal dari kembalinya kekuasaan militer dalam kehidupan sipil? Apakah revisi ini akan membawa stabilitas atau justru menjadi langkah mundur yang membahayakan demokrasi yang telah diperjuangkan dengan susah payah? Yang jelas, perjuangan belum selesai. Suara rakyat harus tetap digaungkan agar demokrasi tetap tegak dan tidak dikorbankan demi kepentingan segelintir elit kekuasaan. Sejumlah aktivitis dan organisasi masyarakat sipil tengah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk menggugat revisi ini. Namun, apakah MK akan benar-benar mendengar aspirasi rakyat, ataukah ini akan menjadi satu lagi pertempuran panjang dalam sejarah demokrasi Indonesia? Yang pasti, publik harus tetap kritis dan aktif mengawal jalannya pemerintahan agar tidak tergelincir ke masa lalu yang sangat kelam. Gimana menurut kalian nih guys? Coba tulis pendapatnya di kolom komentar.